Setelah dinonaktifkan hampir 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Car Free Day di kota Surabaya akan kembali digelar mulai 7 November mendatang. Namun sesuai hasil asesmen Satgas COVID-19, pemerintah kota Surabaya hanya akan membuka satu lokasi uji coba Car Free Day, yakni di kawasan Kembang Jepun. Jalan Kembang Jepun sementara menjadi satu-satunya lokasi yang lolos penilaian dan identifikasi risiko COVID-19 untuk Car Free Day di Surabaya. Mulai 7 November setiap hari Minggu sejak pukul 6 hingga 9 pagi, masyarakat bisa berolahraga di jalan ini. Sebelum pandemi COVID-19, ada beberapa lokasi yang digunakan untuk Car Free Day seperti Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan. Kini Jalan Kembang Jepun dipilih karena lokasinya dinilai relatif minim keramaian. Berbeda dengan Jalan Raya Darmo, arus lalu lintas yang ada di Jalan Kembang Jepun ini hanya satu arah, sehingga diprediksi jumlah pengunjung yang akan datang saat Car Free Day lebih sedikit. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, persentase jumlah pengunjung yang datang di Car Free Day sebelum pandemi di Jalan Kembang Jepun hanya sekitar 30%, sementara di Jalan Raya Darmo mencapai sekitar 70%. Warga senang dengan rencana pengaktifan kembali Car Free Day karena jenuh berada di rumah. Mereka pun tak khawatir seiring penurunan kasus COVID-19 di Surabaya dan penerapan protokol kesehatan ketat. Ya menurut warga Surabaya itu bagus gitu, biar orang nggak terlalu jenuh di rumah kan gitu, biar ada aktivitas juga. Ikut, biasanya dibungkul sih. Baru tahu kalau yang sekarang di Kembang Jepun ya rencananya. Enggak sih, karena memang kan sudah diinformasikan ya protokol kesehatan dijalankan. Panitia penyelenggara dan Satgas Mandiri Tanggap COVID-19 harus secara aktif memberikan teguran kepada pengunjung untuk tetap melakukan protokol kesehatan, menyediakan wastafel portable dan hand sanitizer, melakukan penyemprotan disinfektan sebelum kegiatan, menyediakan masker medis cadangan, memberi tanda jalur akses masuk dan keluar satu arah, serta melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke lokasi. Selain itu, tidak memperbolehkan pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang Jalan Kembang Jepun untuk menghindari kerumunan. Jumlah pengunjung pun akan dibatasi sekitar 200. Ya, nanti kita juga akan menunjukkan Peduli Lindungi. Sisi depan pasti ada, depan yang nanti akan masuk sama yang keluar ya, biasanya gitu ujung-ujung. Nanti yang di tengah-tengah itu juga pintu yang nanti ada dari kampung, dan itu juga akan dijaga oleh teman-teman Dinas dan Satpol PP, juga teman-teman lingkungan hidup. Bagi epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo, wajar jika Surabaya mengaktifkan kembali Car Free Day seiring level PPKM Surabaya yang berada di level 1 sesuai Inmendagri nomor 53 tahun 2021. Meski demikian, harus banyak petugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan, memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat meski kasus COVID-19 melandai, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pelacakan digital. Kita tidak ingin rebound kembali, dan itu harus diawasi oleh Satgas, ya, oleh aparat-aparat Satgas. Ya, jadi jangan dibiarkan begitu saja, diserahkan pada masyarakat, jangan gitu. Ya. Tapi masyarakatnya juga terus diberikan komunikasi risiko tadi terus-menerus, ya, oleh orang yang kompeten. Per 31 Oktober 2021, kasus aktif COVID-19 di Surabaya hanya 5 dari jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Positivity rate 0,08% dari batas atas WHO 5%. Dan pelacakan kontak erat yang dilakukan sudah 1:30 dari target minimum Kemenkes 1:14. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya.